Jadi memang di sini dinamikanya sangat panjang sekali karena memang di sini ada sangat persaingan. Ada Belanda yang pertama memang sudah mendaratkan kakinya di Bengkulu. Jadi mereka ini secara langsung mereka menguasai Banten pada saat itu, dan kemudian Banten punya hubungan secara kultural dan politik dengan kerajaan Silebar. Jadi pada saat Bengkulu ini akhirnya kedatangan Inggris, sebenarnya seperti ada dualisme yang terbelah daripada penguasa lokal. Ketika Silebar dengan Banten, akhirnya pendukungannya adalah Belanda, sedangkan dari Inggris sendiri itu akhirnya diterima oleh Kerajaan Sungai Limau dan Kerajaan Sungai Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak komunitas Throwback History dari seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara malam hari ini. Rahayu, 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 selamat bergabung semua partisipan, baik yang mengikuti live di Zoom malam ini maupun di YouTube yang akan menyaksikan siaran ulangnya. Ya, malam ini kita mengangkat tema webinar benteng-benteng pertahanan khas Nusantara di Sumatera bagian selatan. Dengan pembicara ada Ibu Eva Riana, PDM Hum, yang juga calon kandidat dokter dari Universitas Indonesia yang akan membabarkan tentang benteng yang ada di Bengkulu. Nah, jadi kita malam ini akan membahas benteng yang ada di wilayah Sumatera Selatan dan Bengkulu secara keseluruhan. Kita coba ke Mbak Eva. Gimana Mbak Eva? Ya, baik. Saya sudah bisa kalau misalnya memang dibutuhkan untuk pemaparan sebagai pembandingan dari paparan Pak Sultan HG. Jadi di sini saya lebih banyak memaparkan bagaimana benteng yang ada di Bengkulu ya sebagai perbandingan, karena ini benteng di Bengkulu ini sendiri kan buatan dari kolonial gitu. Jadi mungkin itu sih lebih penekanannya seperti apa gitu nanti. Baik, baik, baik. Mbak Eva nanti mungkin bisa open cam ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Sebenarnya sangat disayangkan sekali memang poinnya hari ini saya sangat penuh jadwal. Saya barusan aja ada kegiatan di kampus sehingga memang belum maksimal untuk mempersiapkan apa namanya PPT-nya. Mungkin PPT hanya sebagai apa ya, patokan saja untuk saya menjabarkan ya. Jadi tidak secara full untuk pemaparan, hanya poin-poin saja yang akhirnya saya secara langsung saya paparkan. Jadi baik, saya coba share screen di sini. Mungkin bisa dijadiin co-host Mbak Eva dulu ya. Ya. Oke.
Sudah? Sudah Udah bisa ada. terlihat? Oke. Jadi di sini saya lebih bagaimana memaparkan seperti apa strategi pertahanan Inggris di Bengkulu, di mana di sini dibangun adanya Benteng Marlborough pada tahun 1714. Dan ini kita tahu sendiri bahwa Bengkulu menjadi sebuah ujung tombak di mana Inggris berada menjadi pangkalan yang ada di Bengkulu, karena memang Bengkulu ini satu-satunya daerah yang menjadi anomali kekuasaan daripada Inggris. Di periode yang bersamaan memang terjadi sebuah dinamika bagaimana hubungan dagang dan juga di sini nanti bagaimana kita melihat persaingan dagang antara bangsa-bangsa Eropa untuk memperebutkan daerah kekuasaan di Nusantara. Nah, di sini kita memfokuskan diri pada Sumatera, di pantai barat Sumatera khususnya, karena memang kajian yang menjadi fokus saya pada saat ini adalah memang tentang perdagangan lada di Bengkulu dalam jaringan maritim pantai barat Sumatera dan Selat Sunda abad ke-16-17. Dan di sini saya memang diminta dengan Pak Sultan Agung untuk memaparkan sedikit tentang bagaimana Benteng Marlborough menjadi sebuah strategi pertahanan Inggris di Bengkulu. Bisa jelas dilihat dari layar ini PPT saya? Oke, Mbak. Ya. Oke, Mbak. Ya, jadi latar belakang Inggris ke Nusantara. Jadi ini apa yang terjadi di Eropa. Jadi ini mungkin karena saya melihat ini adalah benteng Inggris, jadi kita tidak bisa melepaskan kaitan kedatangan Inggris ke Nusantara. Jadi di sini adalah bagaimana adanya revolusi di Inggris, industri di Inggris sangat mempengaruhi kedatangan para bangsa-bangsa Eropa, khususnya Inggris ke Nusantara. Jadi memang Inggris pada abad ke-16-17 sedang mengalami lonjakan peningkatan kapitalisme di daerah Eropa, sehingga mereka berusaha untuk mencari penjelajah dan daerah baru sebagai bentuk untuk sumber-sumber ekonomi dan juga kekuasaan. Dari sini bagaimana adanya pembentukan kongsi dagang East Indian Company atau British Indian Company sendiri tahun 1600 merupakan konsekuensi untuk meminimalisir persaingan dagang di antara Inggris itu sendiri. Jadi memang persaingan bangsa Eropa untuk menjelajah ke daerah baru itu ada kita ketahui dari sejak abad ke-14 dari Portugis, kemudian Belanda, Inggris, dan di sini memang Perancis pada saat ini tidak pernah bisa sangat dilepaskan dengan apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di Eropa sana. Sehingga penjelajahan daerah baru merupakan bentuk suatu eksistensi atau dari bangsa-bangsa ini untuk memperluas daerah kekuasaan, baik secara ekonomi maupun nanti mengarah kepada politik dan militer. Nah, kita sendiri tahu bahwa kekuasaan Inggris di Bengkulu ini memang ya, ini sebagai konsekuensi karena apa di sini pada saat mereka hadir di Bengkulu sendiri ini adalah karena mereka adalah kekalahan dari Belanda sendiri dalam penguasaan pelabuhan dagang di Selat Sunda yaitu Banten. Sehingga harapannya Inggris ingin mencari pangkalan yang nantinya mengandung nilai politis dan ekonomi. Nah, jadi mereka mencari daerah baru yang ada di pantai barat Sumatera yang pada awalnya memang mereka berusaha ingin menguasai Aceh dan Padang, namun tidak diterima dengan baik di sana, sehingga mereka akhirnya secara tidak sengaja sebenarnya untuk bisa datang akhirnya ke Bengkulu. Dan sehingga di sini pun mereka mendapat respon yang baik dari penguasa lokal, sehingga mereka mendapat perjanjian dagang dengan memberikan lahan yang awalnya dibuat untuk sebagai loji-loji atau tempat penyimpanan
penyimpanan bahan barang dagang tadi. Jadi awalnya memang belum menjadi sebuah benteng yang besar Marlborough sendiri. Jadi awalnya mereka diberi seluas tanah yang dibangun yang mungkin saat ini yang tersisa di Bengkulu itu namanya adanya Port York atau Benteng York. Itu adalah benteng pertama yang dibangun, tapi sebenarnya bukan benteng, itu hanya loji yang menjadi tempat cikal bakal Inggris mendapatkan daerah kekuasaannya. Nah, lada pada saat itu memang menjadi komoditas rempah yang menjadi daya tarik sendiri di Bengkulu yang menjadi uh, perebutan daerah kekuasaan dari bangsa-bangsa Eropa itu sendiri. Dan mungkin di sini saya lebih senang adalah kita lebih banyak berdiskusi karena kita akan banyak informasi-informasi baru yang akan didapat karena ini memang tidak selebihnya monolog dari saya karena ini harapannya kita menjadi diskusi yang aktif sehingga memperluas informasi yang bisa didapat. Kemudian benteng. Benteng di sini sendiri memang berkaitan dengan bagaimana strategi pertahanan. Nah, mungkin ini akan dibedakan bagaimana benteng yang ada di Bengkulu sendiri dengan ada benteng di Palembang yang seperti tadi telah diperjelas dengan Pak Sutan mengatakan bahwa ini adalah benteng-benteng khas Nusantara yang memang dibangun oleh orang-orang lokal Palembang sendiri untuk dibangun sebagai bentuk strategi pertahanan ya dalam perang pada saat itu. Nah, untuk di Bengkulu sendiri memang benteng ini dibangun pada awalnya untuk menjadi kan sebuah daerah kekuasaan ini yang kebetulan di Bengkulu ini menjadi tempat eksistensi atau kalau dibilang bahwa di sini adalah pangkalan militer, ekonomi, dan politik, karena ini sangat berkaitan. Pertama adalah politik. Dengan adanya dibangun sebuah benteng yang dengan yang kokoh, berbeda dengan yang ada di Palembang, karena ini akan menancapkan eksistensi atau kolonialisasi yang secara real Inggris memang berada di sana. Kita tahu bahwa benteng yang Marlborough itu adalah benteng yang terbesar yang dibuat di Inggris nomor 2 setelah di India. Nah, jadi politik ini berkaitan dengan bagaimana mereka menguasai daerah dengan adanya benteng ini menjadi satu bentuk bahwa inilah wilayah kekuasaan mereka. Dan kemudian ekonomi. Ekonomi benteng ini sebagai di sini sangat berkaitan dengan bagaimana perdagangan pada saat itu. Jadi kita bisa lihat bahwa benteng ini, benteng Marlborough itu berada di pelabuhan yang juga dekat dengan benteng. Jadi mereka juga membangun wilayah-wilayah perdagangan seperti pada saat itu pasar-pasar yang ada di situ mereka kan mendatangkan bangsa-bangsa seperti Cina yang mungkin nanti akan membentuk kampung Cina, kampung Arab, dan di situ memang ada di sekitar benteng. Jadi memang salah satu pertahanan ekonomi. Jadi mereka dengan adanya benteng ini bisa mengawasi laju perdagangan di pelabuhan. Nah, pelabuhan yang ada di Bengkulu sendiri, kalau untuk Inggris sebenarnya memang yang benteng pelabuhan internasionalnya adalah pelabuhan yang ada di dekat benteng Marlborough. Sedangkan pelabuhan-pelabuhan yang saat ini dibangun seperti Pulau Bay itu merupakan pelabuhan lama dari kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Bengkulu, yaitu Kerajaan Silebar. Jadi setiap di Bengkulu ini cukup unik karena memang mereka mempunyai wilayah kekuasaan yang akhirnya membentuk suatu federasi marga yang membentuk kerajaan-kerajaan di hulu sungai ya. Di sini ada Kerajaan Silebar yang ada di Teluk Silebar, kemudian ada Sungai Limau yang berada di Sungai Bangkaulu, kemudian ada beberapa kerajaan Sungai Hitam.
Dan mereka inilah yang menjadi penguasa-penguasa lokal yang menjalin perjanjian dagang. Kemudian ada benteng sebagai strategi pertahanan militer. Jadi strategi pertahanan militer ini memang dari sisi bangunan benteng yang ada di Balmboro ini dipersiapkan sedemikian rupa untuk jika terjadi penyerangan-penyerangan baik itu dari rakyat lokal dan juga jadi dari struktur bangunan ini sendiri sangat mencirikan bagaimana adanya parit-parit, adanya bastion yang itunya nanti memang menjadi tempat apa ya strategi pertahanan militer daripada Inggris sendiri. Nah, dampak apa yang dihasilkan dengan adanya benteng? Ya kita tahu sendiri benteng ini dibangun pada tahun 1714. Pembangunan benteng ini sendiri banyak mendatangkan beberapa banyak budak-budak yang didatangkan dari India, dari Afrika, yang akhirnya mereka menjadi eh, hadir di Bengkulu sendiri dan akhirnya mewarnai culture daripada Bengkulu itu sendiri. Ada orang-orang Arab, ada orang-orang India yang nanti banyak sekali persentuhan terhadap budaya-budaya yang mempengaruhi yang ada di Bengkulu. Sedangkan dari dampak secara ekonomi, ya kita jelas sekali bahwa benteng ini sebagai pelindung perekonomian mereka, baik dalam penguasaan wilayah pelabuhan, dan juga wilayah perdagangan yaitu pasar. Nah, mereka membentuk pasar yaitu seperti kampung-kampung Cina yang memang dibangun dalam upaya untuk menandingi atau menyaingi pasar-pasar lokal yang dikuasai oleh penguasa-penguasa lokal. Kemudian dari dampak ini sendiri secara politis dan ekonomi itu mengukuhkan bahwa Inggris berada di Bengkulu. Nah, kalau kita lihat sendiri Inggris adalah kenapa Inggris bisa bertahan sebegitu lamanya di Bengkulu, itu mungkin bisa dikaji lagi lebih lanjut. Ada apa sebenarnya di Bengkulu? Kenapa hanya Bengkulu saja yang menjadi wilayah kekuasaan Inggris? Mungkin itu saja pemantik dari saya. Selebihnya kita bisa berdiskusi secara aktif sehingga bisa ada dialog yang interaktif. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eva. Ini menarik hasil penelitiannya. Mungkin partisipannya bisa raise hand jika ada yang ingin bertanya. Yang saya ingin ditambahkan nih Mbak Eva, eh, berapa lama Mbak Eva sudah melakukan penelitian terkait Benteng Marlborough itu sendiri? Di open mic-nya dulu Mbak. Sebentar. Ya, sebenarnya memang kalau saya mengkhususkan sendiri untuk benteng ini secara penelusuran dari sumber-sumber yang ada di Bengkulu ya. Jadi memang penelitian ini memang penelitian besar saya adalah mengenai Inggris di Bengkulu, tepatnya hubungan dagang antara Inggris dan Bengkulu. Jadi memang salah satunya adalah poin benteng Marlborough ini sendiri menjadi kajian. Seperti itu, Mas. Ya. Sudah dapatkah poin mengapa Bengkulu yang dipilih menjadi benteng Inggris itu? Apa karena komoditi SDA atau karena lokasinya yang strategis di pantai barat itu? Sorry, maaf ya, saya besarin kok susah ya. Sebentar, maaf. Ya, maaf ya, ini saya kendala ini. Kenapa kok nggak bisa diperbesar? Sebentar ya Mas, ini kok jadi saya nggak bisa memperbesar zoom-nya. Ini saya close dulu ya, atau Coba aja Mbak.
Sorry. Oh, sorry ya. Oke, ya. Hmm. Sudah bisa ini. Eh, PPT saya masih terlihat atau bagaimana? Udah di closing itu, Mbak. Oh ya, nggak apa-apa ya. Ini saya kayaknya ada kesulitan sedikit. Boleh saya close cam? Boleh, boleh. Nggak Silakan, apa-apa Mbak. ya. Oke, Jaringan ya. 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 Oke. Boleh dibacakan? Ada pertanyaannya, Pak? Bagaimana? Bentar. Kalau yang saya tanyakan tadi, apa namanya? Mengapa Bengkulu itu yang dipilih? Apakah karena komoditi sumber daya alamnya yang menjadi apa namanya benteng itu berdiri di situ, ataukah Oke. memang karena letaknya yang strategis, gitu Mbak? Ya, sebentar. Sebentar ya, Mas. Ini sebentar. Saya ada kendala nih. Ya, Ya, jadi memang kehadiran Bengkulu sendiri kan tidak bisa terlepas dengan adanya perjanjian ya, perjanjian dengan penguasa lokal. Jadi memang pada saat itu mereka diberikan tanah seluas untuk pembangunan benteng dari penguasa-penguasa lokal dengan perjanjian mereka menjadi apa namanya semacam ada perjanjian dagang di sana. Jadi mereka mendapatkan lahan untuk pembangunan yang pertama adalah York, kemudian akhirnya karena memang York ini ternyata daerahnya tidak kondusif untuk ditinggali karena banyak terjadi pandemi malaria pada saat itu karena situasi yang buruk, akhirnya mereka mendapatkan wilayah tanah yang ada di sini, yang dibangun di benteng yang ada dibangun Marlborough ini. Seperti itu. Sedangkan kalau bisa dikaitkan dengan mengapa akhirnya Inggris bisa berada di Bengkulu, karena ini memang konsekuensi dari kegagalan Inggris mencari pijakan di perairan Sunda Kelapa pada tahun 1620. Jadi mereka akhirnya mencari daerah yang baru untuk dapat menjadi pijakan pangkalan yang nantinya menjadi tempat ada kepentingan ekonomi dan politis di sana. Jadi secara ekonomis memang mempunyai nilai karena memang ada komoditas lada di Bengkulu itu sendiri yang menjadi daya tarik Inggris akhirnya bisa melakukan perjanjian dan kemudian memang secara respon dari masyarakat atau penguasa lokal menerima Inggris untuk bisa di Bengkulu. Seperti itu mungkin, Mas. baik, baik Mbak. Ini kita ke partisipan ya. Sudah ada Pak Irfan Simatupang yang resen ini. Silakan Pak Irfan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya off cam ya. Ya. Terima kasih Mbak Eva. Ada dua yang mau saya pertanyakan. Yang pertama tadi bahwa Benteng Marlborough itu dibuka tahun abad ke-17. Yang pertanyaan saya sampai kapan ini bisa dimanfaatkan oleh Inggris? Kalau kita hubungkan dengan Traktat London tanggal 15 Maret tahun 1825 terjadi perjanjian antara Belanda dan Inggris bahwa ada pembagian kekuasaan perekonomian di mana Inggris ke Selat Malaka dan ke daratan Asia, sementara Belanda di daerah Hindia Belanda. Nah, apakah setelah Traktat London ini Marlborough itu masih dikuasai oleh Inggris? Itu yang pertama.
Yang kedua, Bu, saya tertarik tadi mendengar ketika benteng itu dibuka mendatangkan banyak budak-budak dari India. Saya pernah dengar bahwa salah seorang orang India ini kemudian menjadi pegawai Inggris dan ditempatkan di Tapanuli, yaitu di Fort Tapanuli Poncan. Adakah hubungannya atau adakah Ibu menelusuri ini bahwa memang ada hubungan antara benteng Marlborough yang di Bengkulu dengan Fort Tapanuli yang ada di Sibolga? Demikian Bu Epa, makasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Irfan. Jadi benteng Marlborough ini kan dibangun pada tahun 1714 sampai 1719. Jadi sekitar 5 tahun ya kalau bisa dilihat dari pembangunannya. Dan memang kita mendatangkan banyak budak-budak pada saat itu dari luar gitu. Jadi terutama dari Madras pada saat itu ya. Nah, memang di sini nanti setelah perkembangannya, jadi Bengkulu itu kan dikuasai cukup lama ya Pak, hampir 150 tahun ya. Jadi 1625 sampai 1824. Jadi memang di sini dinamikanya sangat panjang sekali karena memang di sini ada sangat persaingan. Ada Belanda yang pertama memang sudah mendaratkan kakinya di Bengkulu. Jadi mereka ini secara langsung mereka menguasai Banten pada saat itu, dan kemudian Banten punya hubungan secara kultural dan politik dengan kerajaan Silebar. Jadi pada saat Bengkulu ini akhirnya kedatangan Inggris, sebenarnya seperti ada dualisme yang terbelah daripada penguasa lokal. Ketika Silebar dengan Banten, akhirnya pendukungannya adalah Belanda, sedangkan dari Inggris sendiri itu akhirnya diterima oleh kerajaan Sungai Limau dan kerajaan Sungai Hitam. Jadi di sini ada semacam perundingan yang cukup alot ya Pak, bagaimana akhirnya Bengkulu bisa Inggris diterima di Bengkulu seperti itu. Nah, setelah ini sendiri kan panjang sekali ya Pak periodenya. Ada masa antara 1625 ini kita harus bedakan situasi ekonomi dan politiknya. Pada masa tahun 16 kedatangan Inggris, kalau dilihat di awal-awal memang tujuannya adalah perdagangan, yaitu bagaimana perjanjian dagang, perdagangan lada. Namun pada periode berikutnya mereka sudah berusaha untuk lebih intervensi terhadap pemerintahan, sehingga pada masa ini kita melihat bahwa perdagangan tidak lagi menjadi poin penting, tapi bagaimana pemerintahan di periode ini adalah sudah berubah. Itu berkaitan dengan yang di Eropa juga, tapi di sini ada masa kepresidenan yaitu sekitar tahun 1760 sampai 1785. Kemudian itu ada 1 tahun itu Bengkulu pernah juga dikuasai oleh Perancis, dan itu situasi juga terpengaruh oleh yang ada di Eropa karena kekalahan dengan adanya Napoleon Bonaparte di Eropa. Sedangkan pada periode Belanda ya, setelah Traktat London ya, Bengkulu akhirnya berdasarkan perjanjian ini akhirnya membagi wilayah kekuasaan Nusantara. Bengkulu akhirnya ditukar guling dengan adanya Singapura dan Tumasik dan Selat Malaka ya, seperti itu. Dan untuk periode berikutnya ya, untuk benteng sendiri akhirnya digunakan oleh Belanda. Jadi Belanda itu dari tahun 1825 sampai 1945. Seperti itu. 42, maaf, 42. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Satu lagi Bu, tentang hubungannya dengan Fort Tapanuli yang ada di Sibolga.
Ya, sejauh ini memang kalau saya melihat bahwa kalau boleh tahu Pak itu tahun berapa ya periodenya? Itu masa, ya artinya yang pernah saya baca bahwa Datu Itam yang Mm-mm. menjadi pendiri kota Sibolga, katanya itu adalah utusan Inggris, pegawai Inggris yang dikirim ke Fort Tapanuli yang ada di Poncan. Kemudian menjadi pembuka kota Sibolga itu sendiri karena Poncan itu berada di pulau. Ya, Nggak, ya, maksud saya ada nggak penelusuran ibu tentang budak-budak yang datang ini? Karena kabarnya beliau ini juga dari India asalnya. Makanya sampai ke Sibolga diberikan gelar Datu Hitam karena ah, kulitnya hitam. ya. Jadi bisa jadi Pak, kalau memang pada saat itu periode Inggris ini kan tidak hanya pertahanan terhadap militer, ekonomi saja, tapi juga militer. Karena memang EIC sendiri sudah diberikan suatu kewenangan dari hal ekonomi, politis, dan militer. Jadi mereka memang serdadu-serdadu yang mereka apa namanya Inggris ini memang mendatangkan serdadu dari Afrika. Dan memang kalau kita melihat lajurnya, pastinya memang bagaimana Inggris itu menjadi kan sebuah daerah menjadi spionase. Karena memang kalau dilihat di sini Bengkulu itu seperti apa ya, kuda Troya. Kuda Troya itu kuda yang menjadi penyelusup untuk bagaimana dia menguasai wilayah Nusantara. Dan memang Bengkulu sendiri dijadikan tempat ujung tombak di sini untuk bagaimana dia mengawasi terhadap nantinya ada di Palembang, di Lampung, terus kemudian di bagian utara, dan mungkin itu juga bagian dari strategi Inggris sendiri menempatkan serdadu-serdadu militernya di daerah-daerah yang mempunyai posisi strategis tadi Pak secara ekonomi. Kita tahu Sibolga adalah daerah pelabuhan kan ya Pak ya. Iya benar, benar. Jadi memang itu ada kaitannya kalau memang itu adalah bagaimana strategi pertahanan Inggris di pantai barat Sumatera. Jadi kita tidak hanya bisa melihat Bengkulu sebagai suatu daerah kawasan saja, tapi memang ada sebuah motif ekonomi, motif militer yang terselubung bagaimana akhirnya Bengkulu dijadikan pangkalan untuk bisa Inggris memantau daerah-daerah sekitar. Bahkan saya pernah mendapatkan informasi pada saat ini berkaitan dengan Lampung ya. Jadi Lampung kita tahu sendiri adalah daerah penghasil lada yang cukup baik, bagian dari pasal Banten. Nah, di sini sangat ada persaingan yang cukup ketat antara Inggris dan Belanda di situ. Nah, di sini mereka semacam kalau saya coba berpikir cukup panjang ya, melihat bahwa sebenarnya ini strategi Inggris di Bengkulu sendiri memang untuk menjadi tempat yang dia bisa memantau perdagangan-perdagangan ilegal yang mungkin pada saat itu dari Lampung bisa menjual dan membeli melalui Inggris yang nantinya ada di Teluk Semangka itu. Itu bisa ditelusuri nanti lebih jauh. Cuman memang kalau saya merasa bahwa Inggris di Bengkulu ini menjadi titik penting untuk dia bagaimana mencoba menelusup. Mungkin Bapak-bapak pernah nonton film Troy ya. Troy itu adalah ada namanya kuda Troya. Bagaimana Yunani itu akhirnya dikuasai dengan adanya dibuat patung kuda Troya yang isinya adalah pasukan-pasukan yang menyerang. Jadi bisa dibayangkan bahwa memang Bengkulu ini dipersiapkan Inggris untuk menjadi wilayah pangkalannya untuk menghalau meluasnya kekuasaan persaingan antara Belanda dan
Prancis sendiri. Karena kita tahu dari sisi politis memang sangat bersaing antara Inggris dan Prancis, sedangkan di sisi ekonomi itu antara perdagangan yang POC dan EIC. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya jabarkan. Kalau ada masukannya dari atau informasi yang lain dari teman-teman di forum ini boleh berbagi seperti itu Pak. Baik. Baik, terima kasih Ibu. Tapi ini ya, ini agak menyimpang. Pak Mohon Irfan, maaf agak menyimpang. ya. Seandainya misalnya kita hidup di zaman dulu, misalnya UEFA memilih mana? Dijajah Belanda apa Inggris? Wah, itu pertanyaan yang sulit, Pak. Karena memang namanya sejarah tidak bisa pengandaian. Itu adalah sebuah fakta yang terjadi. Ibaratnya itu adalah takdir, Pak. Takdir. Tapi Baik, terima intinya pada dasarnya adalah semua ada positif dan negatif ya dari Inggris. Punya bagaimana dia membangun, Belanda bagaimana dia ini. Karena memang kalau kita lihat peninggalan-peninggalan Inggris yang ada di Bengkulu itu cukup banyak, baik itu mereka. Tapi memang di sini menariknya adalah budaya Inggris itu tidak terlalu kuat di Bengkulu sebenarnya. Dia lebih banyak persinggungan orang-orang yang baru datang, misalnya Cina, India itu banyak lebih mempengaruhi. Cuman memang dari segi bahasa mungkin ada beberapa bahasa yang memang bahasa Inggris seperti yang kalau bahasa saya itu selimut itu blanket kalau kata orang Bengkulu itu kan bahasa Inggrisnya adalah blanket. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Banyak. Lanjut. Kenapa? Enggak, lanjut. Ya, jadi memang seperti budaya-budaya Inggris sendiri memang tidak terserap. Tapi memang pada saat itu periode Raffles sendiri dia membangun sebuah kemajuan tersendiri bagi Bengkulu dalam hal penghapusan perbudakan, terus kemudian mereka juga membangun pendidikan yang juga untuk orang-orang lokal gitu. Kemudian mereka membangun semacam pelabuhan yang Freeport ya. Jadi makanya sebenarnya kalau berandai-andai, sebenarnya kalau yang Bapak bilang tadi berandai-andai ya, Inggris kita bisa melihat pembangunannya seperti apa di Singapura. Singapura diarahkan kepada daerah perdagangan maritim. Sedangkan kita lihat sendiri daerah Inggris di Bengkulu ketika Permaisuri itu berapa ya? Ketika mereka akhirnya tidak lagi menguasai tidak lagi menguasai Bengkulu, itu pelabuhan tidak lagi bekerja dengan di benar-benar perdagangan maritim itu tidak lagi, tapi lebih banyak eksploitasi ke daerah pedalaman. Sehingga pada saat itu kita lihat bagaimana adanya emas di Rejang Lebong itu dieksploitasi besar-besaran pada periode Belanda, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Kembalikan ke host. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ya. Mungkin sedikit masukan nih Pak Irfan. Yang tadi kan Mbak Eva sekarang sedang meneliti di Bengkulu. Nah mungkin Pak Irfan bisa ngasih masukan karena kan kita tahu Datuk Ling tadi itu sengaja diciptakan. Artinya untuk apa? Untuk mengakomodir masyarakat yang didatangkan, dan nyatanya seperti pemaparan Mbak Eva tadi, masyarakat yang didatangkan tadi dan dibentuk komunitas ternyata bisa lebih dominan mempengaruhi masyarakat tempatan yang ada di sekitar. Nah kalau di tempat Pak Irfan sendiri seperti apa sampai hari ini gitu, pola yang terjadi di sana itu? Mungkin jadi masukan untuk Mbak Eva. Jadi begini Pak Os, Pak mohon maaf ya. Saya sebenarnya bukan orang sejarah, saya cuma sedikit mengetahui tentang antropologi. Jadi Sibolga itu kan daerah yang kalau kita lihat daerahnya itu adalah daerah pelabuhan. Nah jadi ada di sana
sampai saat ini terjadi kontestasi antara budaya yang datang dengan budaya lokal. Jadi budaya yang datang itu sebenarnya adalah merupakan asimilasi dari banyak budaya. Ada Inggris, ada India, ada Arab, Aceh, Nias, dan lain-lain termasuk Cina. Tetapi di sini semua berasimilasi menjadi, mereka menyebut sebagai orang pasisi atau orang pesisir. Nah, pesisir ini identik dengan Islam. Nah, sementara etnis yang lain, etnis lokal yang berada di pegunungan yaitu Batak, menganggap mereka sebagai pemilik wilayah. Jadi nama-nama geografis itu banyak dirubah. Misalnya Ayabi menjadi Aik Habil. Bahkan nama pulau-pulau juga banyak yang dirubah sesuai dengan budaya. Nah, dari segi pesisir ini sendiri sebenarnya yang pernah saya telusuri itu merupakan budaya yang datang dari Sumatera Barat, yaitu yang bergelar Datu Hitam yang sudah mengawini putri di Pariaman sampai ke Poncan karena dia pegawai Inggris, kemudian berkembang biak, beranak pinak. Karena Datuk Poncan ini dari Bengkulu juga sudah Islam, kemudian menyebarkan dan menjadi ustadz lah di daerah itu, menjadi tokoh masyarakat. Akhirnya terjadi asimilasi keluarga dari Datu Hitam ini yang bersifat matrilineal menikah dengan keluarga Batak yang bersifat patrilineal. Nah, jadi pertemuan keduanya ini sampai sekarang muncullah namanya adat Sumando. Jadi Sumando ini sendiri kalau dilihat dari struktur masyarakat Minang, Sumando adalah pihak yang mengawini perempuannya. Itulah Sumando. Sementara di Batak sendiri kalau Sumando adalah merupakan kata-kata baiknya itu, bagusnya itu. Jadi bagaimana munculnya adat Sumando ini di pesisir yang ketika saya coba telusuri ini berbeda dengan pesisir yang ada di pantai timur. Nah, jadi itu maka saya tanya tadi, benarkah, adakah Ibu Eva misalnya pernah menjumpai ada pegawai Inggris dari Bengkulu ini yang memang dikirim untuk mengelola Fort Tapanuli yang juga benteng sebenarnya tapi masih kecil khusus untuk perdagangan. Itu sampai tahun 1824 sampai Traktat London itu. Tetapi ketika Inggris sudah pergi, Datu Hitam tetap di situ menjadi raja. Pulau kecil, kemudian ketika Belanda datang dengan POC-nya dan membuka Keresidenan Tapanuli, maka pesisir Sibolga ini dijadikan menjadi pelabuhan karena Poncan terlalu kecil. Nah, inilah terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang terjadi perebutan siapa sebenarnya sebagai pemilik kota Sibolga. Jadi agak menarik sebenarnya diapakan dilihat secara budaya tentunya. Demikian aja dari saya, Pak Os. Mungkin nanti dialog selanjutnya bisa kita apakan lagi. Ya, mungkin untuk pengembangan ke depan Mbak Eva bisa untuk merangkai ini sejarah secara utuh di Sumatera ini ya. Udah ada masukan dari Pak Irfan. Silakan. Terima kasih Pak Irfan. Informasi tambahan, Pak. Informasi tambahannya sangat menarik itu untuk kaji lebih dalam karena memang kebetulan Bu Eva, kalau misalnya Pak, saya kebetulan dipercayakan Kaprodi Antropologi di USU. Jadi misalnya kalau butuh-butuh kerjasama mungkin bisa kita dalam penelitian. Ya, siap Pak. Jadi memang kalau saya berharap bahwa kajian-kajian khususnya di True Back History ini memang bisa meluas secara dalam artian pantai barat Sumatera itu bisa menjadi kajian khusus ya, karena kita sangat mengetahui bahwa sangat minim sekali historiografi penulisan sejarah Sumatera. Kita bahkan saya sendiri memang untuk meneliti Bengkulu ini secara kultural saya mungkin mempunyai ikatan emosional karena memang kampung halaman saya.
Tapi Mbak Eva, dari segi Mbak, sejarah kita melihat boleh bahwa boleh potong sedikit? Mbak ya Eva baik. mungkin bisa ngecek sedikit di Jambi, Mbak Eva, sebagai pusat uh, gubernur Inggris yang ada di Jambi. Jadi tahun 1500 itu dipimpin seorang kapiten dari Inggris. Iya betul. Jadi makanya saya bilang mungkin di Bengkulu itu sebagai pelabuhannya aja, benteng pelabuhannya. Tapi Mbak Eva coba bergeser sedikit sejarahnya ke Jambi. Baik. Nah, karena data surat yang saya sempat saya simpan juga itu mengatakan eh, dia mengirim surat kepada seorang gubernur yang ada di Jambi, negeri Jambi, tahun 1500 itu. Jadi Mbak Eva mungkin coba bergeser ke Jambi dulu. Ya baik. Memang makanya Nusantara ini kayak kue lapis, kayak kue Iya ulang betul. tahun. Jadi kue ulang tahun dibagi-bagi. Sumatera awalnya Iya di betul. Inggris, arah ke timur sana Portugis, kemudian di Kalimantan ke atas itu dikuasai Spanyol, kan begitu. Nah, Belanda Iya. di Jawa. Nah, Iya. jadi coba korelasinya seperti apa? Nanti berhubung dengan perang bentengnya Bang Sultan. Oke, Baik, 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 terima baik, kasih. baik. Baik, Lanjut. terima kasih Bang Bang Zulkarnain Jul. ya. Masukannya sangat menarik. Memang kajian daripada Sumatera ini sangat berkaitan, bertalian dan sangat luas sebenarnya. Bahkan skala William Marsden untuk menjabarkan sejarah Sumatera itu sangat tebal bukunya. Bahkan kalau itu kan perspektif Ya, kolonial. Jadi betul, harapannya betul. memang Jadi gini. kita berharap bahwa kita bisa menemukan sumber-sumber lokal yang menjadi pembanding daripada perspektif Betul. penulisan sejarah. Karena kita selama ini menulis bahwa sejarah seperti menuliskan Belanda, Indonesia itu dilihat dari teropong-teropong kacamata Belanda, Inggris, Koloni. dari dek kapal mereka. Jadi Nah, mereka melihat kita dari perspektif mereka. Tapi kita kita tidak pernah melihat bagaimana situasi lokal pada saat itu. Ya mungkin memang pada saat itu memang keterbatasan sumber kita sendiri, kita sangat kurang daripada menulis, sehingga tidak banyak tulisan-tulisan daripada sejarah atau sumber sejarah dari lokal. Cuman memang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa sumber sejarah juga bisa dikaji dengan adanya folklore atau semacam tradisi lisan oral yang turun temurun itu bisa juga menjadi kajian, karena itu seperti apa ya, pengetahuan umum lokal pada masa itu, jadi bisa juga menjadi kajian juga, karena itu sebagai bahan pembanding arsip-arsip yang digunakan kolonial untuk menuliskan sejarah Indonesia, gitu, Nusantara terutama. Oke, jadi gini, mungkin kita selama ini mungkin para penulis ini, bukan kita ya, maksud saya mungkin selama ini para penulis ini mereka hanya menulis pada zaman zaman mereka tidak menulis memasuk pada zaman koloni gitu loh. Sementara mereka-mereka itu masuk ke wilayah kita ini pada zaman koloni, bukan zaman kron. Ada periodisasinya. Jadi para penulis ini, kalau saya baca-baca literasi rata-rata penulis ini mereka menulisnya pada zaman crown, bukan zaman koloni. Karena pada zaman koloni itu Inggris, Belanda, Spanyol, Jerman, Amerika itu masih satu zaman koloni dulu waktu nyerang masuk ke Nusantara. Berbeda dengan zaman zaman crown. Mereka masuk dua kali. Setelah zaman crown mereka bawa bendera masing-masing nih. Inggris bawa bendera masing-masing, Belanda bawa bendera masing-masing. Kemudian Portugis bawa bendera masing-masing. Seperti itu. Coba kita ada dua periodisasi dia mereka dalam kenusantara ini. Pada zaman koloni mereka menyerang gitu loh. Zaman koloni itu mereka berperang. Ya perangnya apa? Perang sahabatan namanya, perang salib tadi. Kalah kita masuklah mereka bagi-bagilah kue lapis tadi. Akhirnya mereka pecah, koloni pecah. Akhirnya Inggris punya kerajaan sendiri, Belanda punya kerajaan sendiri. Masih di mute itu Bang. Bang Zul, ketekan itu mic-nya, Bang. Jadi mereka tuh masuk ke situ zaman koloni, awal masuk ke kita ini zaman koloni, zaman perang Sabata tadi itu. Sehingga kalah kita masuk zaman koloni tadi, kan hancur nih. Dibagi-bagilah, Inggris dapat sini, Belanda dapat di sini, terus Belanda dapat di sini, Portugis dapat di sini, kan begitu. Nah,
Rata-rata yang penulis ini rata-rata udah masa zaman Crown 2 periodisasi tadi seperti FOC ya kan, itu udah zaman Crown, bukan zaman koloni lagi. Bang Nah, Jul, begitu seperti itu. Oke. bentar Bang Jul. Oke Bang. Ya. Bang Dino, baiknya kalau kita di diskusinya kita ada aturan main lah ya. Kita jadi kita kan sekarang kan fokusnya masih masalah benteng ya. Benteng yang khas di Nusantara dan masanya timelinenya juga masa-masa Inggris dan masa Belanda ya. Baiknya kita fokus dulu ke sana biar tidak Ya, melebar. oke. Jadi intinya benteng-benteng itu dibangun zaman koloni, bukan Nusantara yang buatnya, itu benteng-benteng batu itu tadi. Kalau benteng-benteng kita tuh dari bambu. Ya, Ya, makasih. Bang Dino, mendingan Bang Dino coba diatur supaya teratur Bang Dino. Baik Bang Zul, mungkin nanti di sesi lepas kita bisa Nah, itu dia. komunikasi. Nah, kita sekarang timelinenya ke abad ke-18 ke atas ini ya, yang sesuai sama penelitiannya Mbak Epa dan Pak Sultan ini. Gitu. Silakan Mbak Epa. Ya, bagaimana ada yang lain dari nggak apa-apa juga kita berdiskusi, cuman memang mungkin kita memfokuskan bagaimana perbandingan benteng-benteng. Dan sebenarnya kalau dikaji lagi dari penelusuran yang saya telah kaji, sebenarnya benteng yang ada di Bengkulu ini cuma tidak hanya benteng Marlborough, tetapi jadi Inggris ini seperti mempunyai karakteristik yang cukup unik ya. Ketika dia menguasai satu tempat, dia akhirnya membuat satu benteng untuk yaitu tadi pertahanan militer, ekonomi dan politik. Di sini kita bawa ada beberapa benteng yang ada di Bengkulu yang juga dibangun pada masa Inggris, cuman kecil bentuknya. Ada di Benteng Anne di Mukomuko, itu juga dibangun oleh Inggris. Kemudian Benteng York juga, tapi bukan benteng ya, ini seperti loji sih sebenarnya. Yang benar-benar benteng dengan karakteristik Inggris bahwa itu adalah pertahanan, ya bentuknya adalah seperti benteng yang ada di Marlborough ini tadi. Bagaimana dia mempersiapkan adanya parit-parit, meriam, terus bastion, terus kemudian untuk bisa menghalau serangan-serangan daripada musuh, daripada masyarakat lokal terhadap keberadaan Inggris. Karena memang kalau di benteng Inggris itu sendiri kemarin pada periode itu udah beberapa kali terjadi penyerangan yang akhirnya menyebabkan Inggris pernah juga keluar daripada Bengkulu. Jadi Inggris ini memang seperti apa ya, fluktuatif ya, maksudnya mereka datang lagi, pergi, datang lagi. Jadi selama periode 150 tahun itu tidak apa ya, tidak flat ya, tapi ada gejolak-gejolak yang akhirnya memicu perubahan-perubahan strategi politik, strategi ekonomi seperti itu. Jadi kalau di sini nanti wilayah perdagangan pada periode EIC, kemudian pada periode pemerintahan Inggris berbeda lagi kebijakannya, mereka melakukan tanam paksa lada di Bengkulu. Seperti itu. Jadi memang makin kita tahu bahwa awal kolonialisme itu berada di pesisir, tapi makin ketika sudah mulai adanya hubungan interaksi antara wilayah dalam, kalau kami membahasakan bahwa pelabuhan itu adalah wilayah belakang dan wilayah depan, atau bagian hinterland dan enterport. Nah, jadi setelah Inggris itu menguasai pesisir, makin mereka menguasai ke pedalaman untuk menguasai resource, sumber-sumber komoditas itu tadi. Nah, seperti itu. Mungkin itu juga yang terjadi bahwa secara umum ada wilayah pedalaman yang menjadi center komoditas itu dihasilkan, misalnya pada satu rempah. Kemudian ada wilayah pesisir sebagai pintu utama perdagangan ekonomi. Jadi bagaimana
hasil daripada komoditas dari wilayah belakang. Mungkin mereka nanti mendistribusikan melalui sungai-sungai, sehingga ada kerajaan-kerajaan sungai pada saat itu yang menjadi collecting center, pengumpul komoditas perdagangan tadi. Kalau saya berbicara rada, jadi kerajaan-kerajaan ini atau pasar-pasar lokal itu menjadi tempat pengepul, dan nanti wilayah pelabuhan utamanya ekspor impornya perdagangan internasional adalah ya tetap miliknya Inggris itu tadi. Mungkin itu seperti itu, tambahan sedikit ya. Baik, Mbak Eva. Ini ada pertanyaan dari Pak Sadat ini, Mbak Eva. Dari mana? Di mana Bengkulu Selatan di tengah pantainya itu ada benteng di tengah pantainya itu. Apa nama bentengnya? Lupa namanya. Ada kota mana kan? Nah, mungkin itu Mbak Eva, maksudnya Mbak Eva. Ibu kota Bengkulu Selatan itu kan mana, Mbak? Iya. Di mana itu katanya ada benteng gitu. Nah, apakah Mbak Eva tahu nggak di benteng di kota mana itu? Nama bentengnya apakah sudah pernah Mbak Eva teliti di situ? Oh ya, sebentar. Di Bengkulu Selatan. Sorry. Benteng. Jadi ada beberapa memang benteng yang dibangun di Bengkulu. Memang saya agak lupa, maaf ya. Untuk yang di selatan itu Benteng Victory apa ya? Sebentar, saya ini. Karena saya yang paham itu yang di dekat pelabuhan Linau-nya itu ya, Pak. Apa ya namanya itu, saya kok jadi lupa. Maaf ya. Kita fokusnya. Ya menurut saya sih nggak apa-apa. Mungkin kan karena benteng banyak. Dan yang baru teliti sama Mbak Eva kemungkinan baru benteng Marlborough dan New York tadi yang Mbak Eva ya. Ini Oke. Pak Sadat mungkin silakan di Masuk. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu semuanya. Ya, salam kenal ya, saya dari Kota Jambi. Izin bertanya kepada Ibu Evariana, saya pernah ke mana, Bengkulu Selatan. Itu kan di tengah pantainya itu kan ada tuh semacam benteng tuh, benteng kan, besar itu. Terus saya tanya di warga sana itu, mereka juga tidak tahu ininya. Mereka juga tidak tahu apa nama bentengnya itu. Sampai saat ini saya juga ingin tahu apa nama benteng itu kan, karena menarik benteng itu berada di tengah pantai di mana Bengkulu Selatan. Mohon penjelasannya Ibu Eva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya memang mesti penelusuran lebih lanjut ya Pak, karena memang ada memang beberapa saya pernah membaca, cuman saya lupa namanya itu saja. Ada memang di Bengkulu Selatan dan di Muko-Muko yang memang masih ada, itu Benteng Benteng Ana yang ada di Muko-Muko, sama satu lagi ada di mana saya itu lupa namanya. Makanya ini saya lagi coba dicari. Jadi memang ada Benteng York, terus kemudian Benteng Marlborough, Benteng Ana di Muko-Muko, dan di bagian selatan itu memang ada. Karena memang di situ ada Pelabuhan Linau. Pelabuhan Linau itu sendiri memang dibangun pada masa Inggris juga pada saat itu. Jadi memang kalau dilihat dari strategi pertahanan Inggris, jadi memang Inggris itu dikatakan sebagai penguasa lautan. Jadi mereka itu mengembangkan pelabuhan-pelabuhan, jaringan-jaringan pelabuhan di setiap wilayah. Nah, di Bengkulu itu ada dari utara sampai selatan, itu akhirnya dibangun pelabuhan-pelabuhan Inggris, dan juga mereka memberikan sebagai keberadaan mereka dengan adanya membangun benteng. Yang kalau di Bengkulu, memang kota Bengkulu itu Benteng Marlborough. Itu saya yang tahu ada 3 ya, yang sama
yang terakhir itu Benteng Yok itu tidak termasuk benteng karena itu hanya semacam loji. Tapi ada 3 sebenarnya. Memang ada di mana? Tapi saya ini maaf saya lupa namanya. Mungkin Baik. ada Mungkin yang Pak Sipon ingin menambahkan, Pak. Kita penelitian itu kan tidak semua ya, karena kita kalau meneliti itu apa namanya hal-hal tertentu terkhusus ya, tapi ya nggak apa-apa untuk menambah pengetahuan ya ini dia ya, ya. Jadi saya sih apapun dialog itu sangat menarik karena itu seperti memunculkan apa ide baru, ide liar bahkan ada dapat masukan-masukan dari apa diskusi itu kan akhirnya kita menganalisa segala sesuatunya gitu. Jadi kita tidak bisa hanya apa yang bahkan kalau saya diajarkan dalam dari kami di sejarah khususnya S3, arsip pun sebenarnya tidak bisa serta-merta kita percaya. Karena arsip itu kalau kita percaya itu yang tertulis bisa jadi itu tidak sebenar-benarnya gitu. Karena itu masih subjektivitas. Jadi kita sejarawan membangun apa menuliskan sejarah ya dengan analisa gitu. Tidak hanya serta-merta arsip itu seperti disalin, tapi itu harus dikritik, dianalisa sehingga akhirnya memunculkan sebuah rekonstruksi sejarah atau fakta sejarah. ya. Baik Mbak Eva, menarik Mbak Eva kalau penelitian Mbak Eva ya dengan adanya Inggris di Bengkulu ini ya. Sebetulnya kalau kita bicara Inggris ya, pada masa yang sama pun pada waktu itu ya Inggris juga pernah masuk ke Palembang ya. Jadi banyak orang yang tidak tahu ini ya, kalau memang Inggris dulu pernah mencoba menguasai Palembang juga sekitar tahun 1811 ya. 1812 itu terjadi perang benteng yang saya buat tuh perang kedua gitu kan. Nah pada saat itu sebetulnya Raffles juga itu yang penguasa Inggris di Nusantara gitu kan. Nah waktu itu pun Inggris pernah juga ya sehabis perang benteng itu juga atau pada masa-masa perang benteng itu pada masa terakhir kali ya Pak, pada masa waktu itu Raffles tidak mau terima gitu kalau di daerah Palembang itu harus diserahkan ke Belanda gitu kan. Makanya dengan intrik-intrik di Kesultanan Palembang pada saat itu salah satu sultannya itu mengundang Inggris kembali masuk ke Palembang. Nah itu Inggris pada saat itu bukan melalui laut lagi, Inggris sudah melalui darat. Jadi mereka itu dari Bengkulu menyeberangi Bukit Barisan, menyeberangi terus ke Curug, terus mereka ke Rawas, ke uluannya Palembang pada saat itu ya. Sampailah mereka ke Palembang kembali pada saat itu gitu. Nah itulah hubungannya pada saat itu Inggris sama Belanda pada masa-masa peralihan setelah perjanjian Traktat London itu ya, itu masih ada intrik-intrik antara Inggris yang mau menguasai Palembang dan Inggris yang sudah mendapatkan Bengkulu dan terakhir Inggris mau masuk ke Palembang kembali. Nah itu masa-masa itu sebetulnya yang banyak terjadi meninggalkan yang saya bilang dari awal adalah benteng-benteng di uluan tadi. Nah benteng-benteng itu umumnya kalau menurut penelitian saya dan menurut info-info dari penduduk di sekitar yang saya bilang awal tadi, jadi benteng-benteng itu adalah benteng alam, benteng-benteng yang dibuat dari tanah yang ditinggikan, terus dilapisin sama pohon-pohon kayu-kayu ya, kayu-kayu gelam yang gede gitu, bukan kayu gelam, kayu besi ya, yang tahan meriam. Jadi memang dekat sekali memang hubungan penjajahan Inggris di Bengkulu dengan yang di Palembang pada saat itu sebelum terjadinya perjanjian London tadi itu Mbak Eva ya. Nah benteng-benteng ini Mbak Eva yang saya belum terusin lagi karena itu kan di huluan Sungai Musi ya, kayak di Rupit, di Mararawas ya, di daerah Curup ya, Lembong, Rejang Lembong itu banyak sekali katanya terdapat benteng-benteng pertahanan masyarakat pada saat itu dan juga
pada saat itu Inggris sempat clash dengan Belanda di daerah Uluan itu, dalam rangka waktu itu Belanda mau mengusir pasukan Inggris dari Palembang gitu. Nah ini mungkin ke depan Mbak Eva bisa juga tuh, kalau memang konsentrasi dengan penjajahan Inggris ya di daerah Bengkulu, juga nanti masuk itu ke Palembang pada masa sekitar tahun 1821 sampai 24 itu Mbak Eva, Ya, itu yang usaha masuk ke Palembang lagi tuh Mbak Eva. Nah itu perang besarnya terjadi di huluannya yang saya bilang di daerah Lawas, di daerah Lubuk Linggau, di daerah Curup gitu Mbak Eva. Menarik itu Mbak Eva sebetulnya, ini Mbak Eva kali ya, mau kita. memang sangat menarik ketika kita ini kan seperti jaringan ya, jaringan perdagangan, jaringan kekuasaan. Bagaimana upaya kolonial yang di sini kita lihat bahwa Belanda dan Inggris ingin menguasai Sumatera pada saat itu, ya itu kita bisa terlihat bagaimana hubungannya nanti. Inggris ingin menguasai Palembang, juga Bangka pada saat itu. Terus kemudian dia naik ke utara itu ada Aceh dan Padang gitu. Dan di bawah itu kita lihat ada Bengkulu dan Lampung dan Banten di situ. Dan di situ memang kalau kita lihat kenapa akhirnya rute perdagangan itu berubah, karena memang di wilayah atas atau Malaka atau pantai timur itu sudah dikuasai oleh Portugis ya, seperti itu. Betul Mbak Eva. Jadi Inggris dulu pada kepengen menguasai daerah Palembang ya, terutama Kesultanan Palembang. Karena pada saat itu Kesultanan Palembang itu menguasai Bangka Belitung ya. Bangka Belitung saat itu sudah mulai dikenal sebagai penghasil timah gitu Timah, ya. ya betul. Penghasil timah putih ya Pak, sama lada Nomor juga. 2 setelah di Inggris sana. Jadi terkenal, jadi Bangka Belitung itu penghasil timah. Untuk itulah pada saat itu Inggris bernafsu sekali juga menguasai Palembang gitu kan, tahun 1812 itu gitu kan. Akhirnya ya dengan adanya Traktat London, dan juga maaf sebelum itu sebetulnya dengan adanya tipu muslihat Inggris lah, waktu itu mereka mendapat penyerahan Bangka Belitung kepada Inggris. Nah itu adalah intrik-intrik di keluarga Sultan pada saat itu. Ini menarik sekali nih Mbak Eva. Itu sudah saya ceritakan ya dalam buku saya ya. Itu menarik bagaimana Inggris waktu itu dapat menguasai Bangka Belitung. Itu sebelum mereka konsentrasi di Bengkulu dan setelah itu kembali ke Singapura dan Malaka Mbak Eva. Ya. Ya betul sekali Pak. Itu memang juga sebenarnya menjadi kajian perbandingan ya, kajian yang ada di beberapa kota daerah, sehingga bisa kita lihat benang merahnya seperti apa strategi perdagangan pertahanan Inggris itu untuk menguasai wilayah Sumatera khususnya gitu. Karena memang perubahan juga kan di Jawa itu tidak lagi menjadi center, yaitu mereka akhirnya berpindah ke Sumatera karena memang banyak sekali rempah-rempah yang hasilnya itu ternyata memang dari Sumatera sebenarnya, bukan ada di timur gitu, terutama lada gitu. Betul Mbak Eva. Pada saat itu kenapa juga saya pernah baca ya, lupa di buku siapa tuh gitu ya. Itu ternyata Inggris dari India sana awalnya bukan mau ke Bengkulu, mereka hanya mau membuat pangkalan itu di Pariaman sama di Cibolga kan, di Barus ya. Makanya kenapa akhirnya mereka beralih ke Bengkulu, berarti ada sesuatu hal yang mereka lihat di Bengkulu, mungkin penerimaan penduduk di sana welcome sama Bengkulu ya. Tidak mungkin di tempat lain pada menolak. Kalau saya baca itu yang Mbak Eva, benar nggak Mbak Eva? Iya betul. Ya, jadi kalau saya mengkaitkan dengan pemaparan Pak Irfan tadi secara antropologi atau budaya, sebenarnya orang-orang pesisir adalah orang-orang yang terbuka terhadap budaya baru sebenarnya, karena memang banyak sekali budaya-budaya yang masuk berdatangan melalui perdagangan pada saat itu yang akhirnya menjadi sebuah
akulturasi atau asimilasi budaya setempat dengan adanya baru kayak di Bengkulu kita sendiri melihat bahwa seperti tradisi tabut itu sebenarnya kan ada percampuran budaya India juga di sana, Syiah dan juga mungkin dari Cina dan Cina juga ada karena dia menabuh gongnya itu juga ada kaitannya gitu. Seperti itu. Dan memang Islamisasi sendiri juga tidak lepas dari kaitannya dengan adanya perdagangan karena kita lihat bahwa ahli-ahli sejarah juga sudah pernah mengatakan bahwa salah satu media untuk penyebaran agama Islam pada saat itu melalui perdagangan dan perkawinan dengan orang lokal, baik itu putri-putri atau ini yang akhirnya bisa menjadi media untuk bisa menyebarkan agama Islam. Seperti itu. Mantap ini Mbak Eva paparannya pada hari ini. Kayaknya masih kurang ini. Mungkin ke depan kita buat sesi baru lagi nih Bang Dino ini. Iya, sesi lanjutan. Tapi kita matengin dulu ini karena masukan yang diterima udah banyak malam ini kan. Ya, jadi kalau saya sih lebih menyarankan bahwa ini kan memang ajakan Pak Sultan ini cukup mendadak kemarin saya terima karena memang betul-betul saya tuh seminggu ini padat sekali kegiatan dan akhirnya ya udahlah nggak apa-apa ini tapi memang saya merasa kurang maksimal untuk bisa mempresentasikan dalam bentuk slide, makanya akhirnya harapan saya ke depan bisa dipersiapkan lebih baik lagi karena kalau hanya pemaparan secara dialog ini kita tidak melihat secara tertulis, agak sulit juga para peserta untuk bisa memahami secara utuh. Tapi ini sebagai masukan yang baik untuk ke depan bisa dibuat lebih baik lagi. Dan diskusi pun tadi kelihatannya agak sedikit melebar ya, karena non-konstekstual. Kalau gini loh Bang Dino, kita juga berdoa lah ya untuk Mbak Eva supaya S3-nya ini ujiannya cepat selesai gitu kan dokternya. Jadi amin. Dia ngambil dapat gelar S3 juga dia dapat mengangkat sejarah Bengkulu yang selama ini belum banyak terpublis gitu loh. Ini yang menariknya kan. Ya semoga aja nih Mbak Eva dalam waktu dekat ya bisa menyelesaikan dokternya ya. Kita doakan sama dan juga nanti bisa membantu throwback history lah dalam hal aplikasi akademisnya ini. Harapannya nanti Mbak Eva ini bisa ngeluarin buku yang menggambarkan Bengkulu di masa lalu. Nah, nantinya itu jadi referensi bagi generasi selanjutnya gitu. Nah, besok menghubungkan antara Bengkulu dan Sumatera Selatan itu tinggal selangkah sedikit lagi gitu. Nanti ketemu dengan penelitiannya Pak Sultan. Jadi memang tinggal kita buat jalan tol aja tuh dari Bukit Barisan itu sebetulnya. Iya Pak. Jadi memang kalau ya cukup memang kalau dilihat sangat perjuangan yang berat untuk bisa menuliskan sejarah, terutama di Bengkulu dan Sumatera pada umumnya karena secara sumber memang kita masih membutuhkan banyak usaha ya untuk menemukan sumber-sumber baru karena selama ini terutama kalau kami melihat tuh lebih banyak sumber-sumber kolonial dari POC, dari Inggris. Inggris pun sebenarnya ketika Inggris di Bengkulu itu sumber-sumber Inggris itu tidak banyak juga. Mereka lebih secara sistematis sudah membawa arsip-arsip mereka ke India, ke tempat-tempat yang menjadi daerah koloni baru Inggris. Kalau pada saat itu kan kita tahu bahwa India atau Madras menjadi pusat pelaporan daripada Inggris. Jadi sebenarnya kalau dibutuhkan memang yaitu tadi sumber-sumber baru dari versi lokal yang harapannya menjadi semacam menyempurnakan atau menjadi pembanding daripada penulisan-penulisan sejarah versi
kolonial atau perspektif kolonial gitu. Dan Betul. ini menjadi pekerjaan yang berat dan luar biasa sebenarnya gitu. Dan memang penelitian-penelitian sejarah Sumatera bisa dihitung dari ahlinya gitu. Kalau dilihat bahwa ahli sejarah yang ada di pantai barat Sumatera itu yang saya sering menjadi acuan adalah Prof. Gusni Asnan. Itu Ya. juga mengkaji tentang sejarah perdagangan maritim, tapi memang lebih kepada periode Belanda yang di pantai barat Sumatera. Nah, sehingga pada saat saya kemarin memang mungkin saya sedikit cerita flashback kenapa saya akhirnya memilih Bengkulu. Jadi pada saat saya S1 saya memang lebih senang mengkaji tentang gerakan mahasiswa. Tapi kemudian ketika saya S2 mengambil spesialisasi sejarah Indonesia bertemu dengan Prof. Susanto Zuhdi, saya seperti diingatkan bahwa hey, kembali ke laut. Bagaimana kita selama ini sangat sedikit sekali porsi penulisan sejarah maritim gitu. Kita ini adalah bangsa archipelago yang harapannya ini juga menjadi sejarah bukan hanya tentang daratan, tapi bagaimana dinamika di laut. Dan itu akhirnya dia menyuruh saya untuk bisa kembali ke kampung halaman, dan kebetulan memang Bengkulu adalah ya cukup unik karena memang kalau dilihat dari sisi kolonial yang pada saat itu berkuasa, dia adalah anomali sebenarnya. Inggris menguasai Bengkulu dikuasai oleh Inggris, satu-satunya daerah yang menjadi pangkalan Inggris yang ada di Nusantara seperti itu. Baik. Nah, kebetulan ini saya juga sama Profesor Gusni Asnan waktu itu sedang melakukan pengkajian tentang perjuangannya Mahmud Marzuki. Profesor Gusni Asnan kan di Sumatera Barat ya, dia fokusnya. Nah, kemudian sama Profesor Susanto Zuhdi dari UI itu, kami juga kemarin fokus ke masalah perjuangan Mahmud Marzuki itu. Nah, terkait sejarah kolonial ya. Nah, mungkin ke depan nih Mbak Eva bisa menghubungkan apa yang ada di Sumatera Selatan itu jalur kereta api. Nah, sepertinya jalur kereta api itu dulu akan dibuat terhubung antara Sumatera Selatan dengan Bengkulu, Mbak, untuk mengangkut hasil emas, rempah dan lain-lain di zaman kolonial itu. Nah, mungkin ke depan Mbak Eva bisa mengkaji sampai ke situ juga, gitu loh. Artinya ada komoditi yang akan dibawa ke pangkalan yang waktu itu besarnya ada di Sumatera Selatan. Nah, kira-kira gitu. Nanti keren itu kalau gitu. Ya, terima kasih. Harapan yang cukup berat ya, Pak. Saya lupa ngirim undangannya ke Prof. Susanto Zuhdi sama Prof. Gusni Asnan untuk materi malam ini. Biar rame lagi nih kita. Tapi ada untungnya juga Pak Sultan karena Mbak Eva kan belum apa materinya kan. Kalau nanti ketemu di sini. Oke, siap Bang Dino, udah 10.15 mungkin untuk yang formal Bang Dino gimana? Baik Mbak Eva, ada yang mau ditambahin sedikit? Silakan. Ya, jadi kalau saya mengambil benang merahnya bahwa untuk kajian-kajian benteng yang ada di Nusantara, khususnya di Bengkulu ini sendiri, memang sebuah peninggalan dari kolonial yang cukup menarik sebenarnya untuk bisa dikaji lebih dalam. Yang mungkin kekinian, secara relevansi kekinian tidak bisa digunakan sebagai sesuatu yang ini, tapi harapannya ini sebagai peninggalan-peninggalan sejarah yang menjadi ikonik ya, maksudnya dari Palembang sendiri kita lihat Benteng Kuto Besa gitu kan, terus dari Bengkulu itu ada Benteng Marlboro, sehingga ini harapannya menggiatkan bagaimana edukasi sejarah untuk lokal, masyarakat lokal, untuk memahami, mengerti bahwa sejarah bukan tentang hari yang lalu, tapi bagaimana hari ini dan hari ke depan.
bagaimana kita belajar dari sejarah itu ya berkaitan kekinian. Kalau kita melihat bagaimana kemajuan Bengkulu sendiri hari ini, harusnya kita bisa melihat bagaimana Inggris mengembangkan pelabuhan dan pertahanannya pada saat itu di Bengkulu. Mereka membangun jaringan pelabuhan yang cukup bisa menggabungkan atau menghubungkan wilayah-wilayah yang kita tahu sendiri. Bengkulu ini secara geografis cukup sulit atau cukup terisolir ya dari sisi wilayah, cukup dia jauh dari wilayah tetangganya, sehingga harapannya dengan adalah pembangunan laut, ya tol laut ini bisa saling menghubungkan antara perkembangan wilayah pesisir khususnya di pantai barat Sumatera, dan kemudian kita hubungkan lagi bagaimana menghasilkan wilayah pedalaman ini bisa juga didistribusikan ke luar dengan adanya keterhubungan jalan atau darat, yaitu ya sekarang ini tol laut dan tol jalan. Ketika dulu kita berpikir bahwa bangsa yang besar adalah yang menguasai lautan, tapi sekarang adalah bangsa yang besar adalah bisa menguasai daratan dan juga lautan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Saya sangat terbuka, sekiranya mungkin nanti ke depan bisa ada diskusi lanjutan atau ya lebih memperdalam bersama-sama kajian tentang sejarah umumnya atau Bengkulu pada khususnya. Untuk bagian saya sangat terbuka dan berterima kasih sekali untuk Pak Sultan dan Mas Dino. Terima kasih banyak kesempatannya malam hari ini untuk saya bisa mengisi ruang-ruang kosong penelitian sejarah di Bengkulu salah satunya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mbak Eva Riana yang sudah menjadi narasumber ya, yang membawa tema benteng-benteng di Sumatera Selatan ini, juga Pak Age Sultanadir yang sudah memaparkan tadi di awal tentang perang benteng yang ada di Benteng Kuto Besak, Kuto Gawang di Sumatera Selatan ini. Semoga ke depan nanti kita akan bisa merangkai hasanah budaya dan juga sejarah yang ada di Nusantara ini di seluruh wilayah, terlebih Sumatera khususnya ya, karena sangat banyak yang harus kita gali dan teliti bersama. Juga terima kasih untuk partisipan malam ini, ada Pak Irfan Simatupang yang juga tadi memberikan masukan, Bang Zul dan teman-teman lainnya ya, Pak Sadat dan Pak Hasim juga. Terima kasih semuanya. Kami dari Sanak Throwback History mengundang semuanya untuk bergabung di grup Throwback History ya, untuk dapat berdiskusi secara intens. Dan ke depan support terus kami seluruh Sanak Throwback History yang ada di seluruh Nusantara untuk kita sama-sama membesarkan dan membangun kembali kejayaan Nusantara ini melalui penelitian, pengkajian, dan tulisan yang kita buat ya, untuk menjadi literasi yang akan bisa dibaca dan dibukukan oleh generasi yang akan datang. Terima kasih. Saya Dinar Sabah mohon pamit undur diri. Terima kasih Mbak Eva, terima kasih Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak semua.